remaja 14 tahun bernama Ica asal Cianjur, Jawa Barat yang diduga setelah menjadi korban pemerkosaan hingga kehilangan nyawa. Tak hanya itu, video viral Ica tersebut menyita perhatian publik karena ia juga dikabarkan dicekoki minuman keras oleh kekasihnya sendiri. Kasus ini masih terus dibahas di beberapa media massa. Lalu, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Berikut ini deretan fakta Ica yang viral di TikTok. Ica merupakan remaja 14 tahun dan bersekolah di SMK Leles, Cianjur, Jawa Barat. Usianya yang masih belia, namun harus menerima pengalaman pahit hingga kehilangan nyawa ini amat disayangkan oleh banyak orang. Peristiwa yang menewaskan gadis itu berawal saat ia mengikuti ajakan pacarnya untuk menghadiri sebuah acara ulang tahun di kawasan Tegal Buleut, Sukabumi pada Senin, 11 April 2022, malam hari. Kematian Ica disebut karena overdosis minuman keras dan obat-obatan yang dicekoki oleh kekasihnya sendiri, Indra Ravanda. Selain itu, siswi SMK Leles ini juga diketahui menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan. Perbuatan keji tersebut juga dilakukan oleh sang pacar dan 5 orang teman lainnya. Menurut kabar yang beredar, Ica diperkosa sebanyak 20 kali, di mana tampak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Hal ini dikarenakan hasil visum yang menyatakan bahwa terdapat memar dan luka di beberapa anggota tubuh, termasuk alat kelaminnya. Ini disampaikan langsung oleh salah satu staf Puskesmas Arga Berinta. Sebelumnya, pihak keluarga mendapati Ica yang tidak sadarkan diri sambil muntah-muntah usai pulang dari pesta tersebut. Kemudian, mereka membawanya ke Puskesmas Arga Berinta untuk menerima penanganan medis. Sayangnya, nyawa Ica tak tertolong di mana jatuh pada tangan salah satu orang yang dianggap terpercaya, yakni kekasihnya sendiri. Setelah kabar kematian Ica tersebar dan viral di media sosial, pelaku melalui akun Facebook pribadinya, Indra Ravanda, sempat memposting sesuatu yang dianggap manipulatif oleh para warganet. Ia seolah-olah tidak mengetahui penyebab kematian Ica dan bersikap sedih layaknya seseorang yang ditinggal sang kekasih. Ini membuat warganet semakin geram dan berharap pelaku segera diadili. Beberapa hari setelahnya, pelaku mengakui perbuatan tersebut dan meminta maaf yang juga ditulis pada akun Facebooknya. Namun, ia menepis tuduhan pemerkosaan yang disebut beberapa pihak. Usai memberikan berbagai momen yang memicu emosi banyak warganet, kabarnya, kini pelaku tengah diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian karena kasus video viral Ica di TikTok. Publik berharap hukum Indonesia bisa tegas terhadap para pelaku di bawah umur. Ditambah adanya RUU TPKS, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang baru saja disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Suaminya tengah menjalankan ibadah salat tarawih, videonya pun viral dan jadi bahan perbincangan. Postingan akun media sosial Instagram @gesinews_bekasi bikin geleng kepala dan elus dada siapa saja yang melihatnya. Bukannya ikut suami beribadah di masjid, wanita ini malah diduga main serong dengan laki-laki lain. Dalam unggahan yang beredar itu, seorang wanita tengah menangis sembari bersimbuh di kaki suaminya karena tertangkap basah tengah bermain gila dengan laki-laki lain saat suami sedang menjalankan salat tarawih di masjid. Wanita itu tampak berantakan dengan rambut acak-acakan dan baju rumah terus menangis histeris di bawah kaki suaminya yang hanya diam seolah tak mampu berkata apa-apa lagi. Sementara si selingkuhan terdiam tak berkutik saat digrebek warga. Keterangan dalam caption menyebutkan bahwa sang istri terciduk berduaan dengan pria lain di dalam kamar oleh suaminya sendiri yang baru saja pulang dari salat tarawih. Merasa ketahuan, istrinya pun langsung bersimbuh meminta maaf sembari menangis kepada suaminya. Meski begitu, tak terlihat dari bahasa tubuh suaminya untuk memaafkan dan hanya berdiri mematung. Peristiwa yang terjadi di Lok Sumawe, Aceh ini pun menuai ragam reaksi dari para warganet yang melihatnya. Mereka turut menyayangkan sikap si istri yang tega berbuat tak baik di dalam rumahnya sendiri, bahkan di tengah bulan puasa ini. Tinggalkan saja Pak, saran akun @rizk. Selingkuh sepertinya indah, tapi konsekuensinya berat. Siap-siap merana seumur hidup bagi yang selingkuh, kata akun @zinza. Karma is Pitman, tulis yang lain @dgsai. Sejumlah daerah meningkat jelang Lebaran. Total konsumsi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di sejumlah daerah terus meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kenaikan konsumsi di Solo salah satunya, naik signifikan sejak 1 April 2022 lalu.
Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Tengah Brasto Galih Nugroho pada Sabtu 16 April 2022 lalu mengatakan untuk di Kota Solo ada kenaikan konsumsi Pertalite sebesar 4,58% secara harian. Untuk rata-rata konsumsi harian Pertalite di bulan Maret sebanyak 217 KL, selama kenaikan ini naik menjadi 230 KL katanya di Solo. Serupa dengan Solo, konsumsi Pertalite di Jawa bagian tengah naik sebesar 6,7%, yakni dari rata-rata harian di bulan April sebanyak 1.878 KL menjadi 2.003 KL. Namun demikian, ia menjelaskan saat ini mulai terjadi penurunan konsumsi Pertalite. Bahkan penurunannya mencapai di bawah rata-rata harian. Saat ini masih kami pantau, karena memang untuk konsumsinya masih fluktuatif katanya. Sementara itu, ia memastikan stok kedua jenis BBM tersebut dalam kondisi aman. Pihaknya mencatat untuk stok Pertamax dengan ketahanan stok 14 hari dan Pertalite 27,5 hari. Mengenai prediksi konsumsi BBM gasoline termasuk di dalamnya Pertamax dan Pertalite, dikatakannya selama momentum mudik lebaran akan terjadi kenaikan sebesar 11%. Kami memproyeksi peningkatan BBM jenis gasoline sebesar 11% dari semula rata-rata harian normal 2.606 KL menjadi 2.900. Binda DIY gencarkan vaksinasi booster. Jelang arus mudik, Badan Intelijen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (BIN DIY) terus mengejarkan vaksinasi COVID ke sejumlah wilayah. Di Sleman, Yogyakarta, gelaran vaksinasi dosis booster diikuti ratusan mahasiswa yang memang berencana akan pulang kampung jelang lebaran nanti. Untuk kegiatan ini, BIN DIY bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Geologi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atau IKGEO ITNY. Koordinasi vaksinasi Binda DIY, Adi Rianto mengatakan, aturan vaksinasi sengaja digelar pada malam hari untuk menambah antusiasme mahasiswa untuk datang. Selain mahasiswa, masyarakat umum juga dilayani untuk vaksinasi dosis 1 dan 2 maupun booster. Sasaran mahasiswa, masyarakat sekitar, dan semua yang berkepentingan untuk mudik, kata Adi dalam keterangannya ditulis Selasa 11 April. Adi menerangkan, jajarannya menyiapkan 300 dosis khusus untuk vaksinasi booster dan jumlah yang sama untuk dosis pertama dan kedua. Ia bersyukur kesiapan panitia disambut antusiasme tinggi mahasiswa karena mereka memang membutuhkannya sebagai syarat mudik. Kami bersyukur karena bisa membantu masyarakat memenuhi persyaratan perjalanan luar kota jelang lebaran. Sekaligus kita meningkatkan capaian vaksinasi di DIY, terangnya. Adi menyebut, hingga saat ini capaian vaksinasi booster di DIY sudah mencapai sekitar 26%. Ia menekankan, mereka yang mendapatkan vaksinasi harus berjarak 3 bulan dari vaksin tahap kedua dan berusia minimal 18 tahun. Terima kasih sudah singgah di video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Karena subscribe itu nggak bayar. Terima kasih.